Rasanya yang pedas, namun selalu menjadi primadona di dapur. Ya, cabai, atau dengan nama lain capsicum, merupakan tanaman yang buahnya digolongkan sebagai sayuran. Cabai adalah salah satu komoditas sayuran unggulan nasional dengan daya adaptasi dan nilai ekonomi tinggi. Cabai termasuk komoditas strategis pertanian yang mendapat perhatian serius dari pemerintah dan pelaku usaha karena kontribusinya terhadap perekonomian nasional. Di balik rasanya yang pedas, cabai juga mengandung berbagai macam nutrisi yang penting bagi tubuh. Bahkan kandungan capsaicin pada cabai dipercaya mampu menjadi obat kanker di masa depan. Di Indonesia, ada banyak cabai yang telah diupayakan. Namun dari semuanya, cabai merahlah yang mempunyai potensi ekonomis tinggi. Guna mencapai target pemerintah, Indonesia menjadi eksportir cabai. Kementerian Pertanian meluncurkan teknologi Proliga. Jadi Proliga itu sebenarnya singkatan, jadi singkatannya dari produksi lipat ganda. Jadi kita ingin melipat gandakan produktivitas cabai karena di sementara ini di Indonesia masih rendah, jadi sekitar 8,77 ton per hektar. Dan kita harapkan dengan Proliga itu kita bisa meningkat lebih dari 20 ton per hektar. Dalam penerapan teknologi Proliga ada 5 komponen yang harus menjadi perhatian petani, yaitu selain diperlukan keterampilan dan modal yang cukup, banyak faktor yang perlu diperhatikan untuk keberhasilan dalam usaha tani cabai merah, seperti syarat tumbuh, pemilihan varietas, cara bercocok tanam, pengendalian OPT, bahkan penanganan pasca panen. Tanaman cabai merah mampu beradaptasi dengan baik di dataran rendah maupun dataran tinggi hingga ketinggian 1.500 mdpl. Suhu udara yang baik untuk pertumbuhan tanaman cabai merah adalah 25 hingga 27 derajat Celcius pada siang hari dan 18 hingga 20 derajat Celcius pada malam hari. Suhu di bawah 16 derajat Celcius dan di atas 32 derajat Celcius dapat menggagalkan pembuahan cabai. Tanaman cabai dapat tumbuh pada berbagai jenis tanah, asalkan drainase dan aerasi tanah cukup baik. Tanah yang ideal untuk penanaman cabai adalah tanah yang gembur, remah, mengandung cukup bahan organik sekurang-kurangnya 1,5%, unsur hara dan air, serta bebas dari gulma. Ada banyak varietas unggul cabai yang beredar di pasar bisa menjadi pilihan petani. Namun dalam pemilihan varietas petani perlu mempertimbangkan beberapa hal. Di antaranya, ada lebih dari 150 jenis varietas cabai yang beredar di Indonesia. Seperti budidaya pada umumnya, petani bisa menerapkan segala jenis varietas untuk teknologi Proliga. Kebetulan untuk sistem budidaya teknik Proliga yang kami biasa tanam di sini yaitu 2 varietas cabai antara cabai besar dengan cabai keriting. Ya, tetapi untuk pemilihan varietas tersebut itu bisa disesuaikan dengan potensi wilayahnya dan tergantung daerahnya juga, kondisi lahannya seperti apa. Karena kalau kami kebetulan tanamnya di dataran tinggi, jadi varietas inilah yang cocok ditanam di sini. Setelah petani memilih varietas, tahap pertama yang dilakukan adalah menyiapkan persemaian yang sehat. Persemaian dilakukan untuk mempersiapkan tanaman yang sehat, kuat, dan seragam. Kebutuhan benih cabai setiap hektarnya yaitu 150 hingga 300 gram dengan daya tumbuh lebih dari 90%.
Sebelum disemai, benih cabai merah direndam dalam larutan fungisida propamokap hidroklorida 1 ml per liter selama 1 jam. Perendaman benih ini bertujuan untuk menghilangkan hama atau penyakit serta mempercepat perkecambahan. Jika biji mengambang, berarti benih kurang baik. Oleh karenanya harus disingkirkan dan benih-benih yang tenggelam bisa langsung disemai. Faktor yang berpengaruh dalam persemaian cabai adalah kualitas media persemaian. Media persemaian berasal dari campuran tanah halus dan pupuk kandang dengan perbandingan 1:1 atau juga bisa ditambahkan kokopit. Pada bedengan persemaian diberi naungan atau atap plastik untuk melindungi bibit yang masih muda dari virus, terpaan air hujan, dan teriknya matahari. Segala aktivitas di persemaian mulai dari penyiangan dan penyiraman dilakukan pada sore hari. Bibit yang berumur 2-3 minggu, yaitu berdaun 7 hingga 10 helai, kemudian kita potong 2 helai daun di pucuknya. Pemotongan dilakukan dengan menggunakan pisau tajam atau gunting yang steril. Bibit siap dipindah tanam ke lahan setelah tumbuh cabang baru. Jadi gini, kalau cabai itu kan biasanya keluar buah itu dari setiap cabang ya. Jadi kita kan ingin lebih memperbanyak cabang. Nah, salah satunya adalah dengan pemangkasan pucuk. Jadi pemangkasan pucuk itu dia akan menghambat pertumbuhan vegetatif, tapi dia akan lebih merangsang pertumbuhan generatifnya. Kemudian yang satu tadi ya, cabangnya akan lebih banyak. Jadi dengan cabangnya lebih banyak, buahnya juga akan lebih banyak. Karena kalau dalam Proliga itu kan 20 ton per hektar. Minimal itu harus satu tanaman itu menghasilkan 1 kilo tanaman per hektar. Jadi dengan pemangkasan bisa mencapai lebih dari 1 kilo per tanaman. Pengolahan lahan dimulai dengan membersihkan sisa tanaman dan sampah. Kemudian cangkul dengan kedalaman 30 hingga 40 sampai tanah gembur dan biarkan terkena sinar matahari selama 2 minggu. Secara umum, lahan di Indonesia dibedakan menjadi kawasan beriklim basah dan beriklim kering. Pada lahan kering atau tegalan, buat bedengan dengan lebar 100 hingga 120 cm dengan ketinggian 30 cm dan jarak antar bedengan 30 hingga 50 cm. Sedangkan untuk lahan sawah, pengolahan tanah dilakukan dengan cara membuat bedengan dengan lebar 1,5 meter dan antar bedengan dibuat parit sedalam 50 cm dengan lebar 50 cm. Lalu buat garitan dan lubang tanam dengan jarak 50 cm x 70 cm atau 60 cm x 40 cm dan pada tiap bedengan terdapat 2 baris zigzag tanaman. Tanah pada lahan di daerah beriklim basah bersifat masam sehingga perlu dilakukan pengapuran menggunakan dolomit. Kalau untuk dolomit itu sangat penting, apalagi kalau kondisi tanahnya udah lahan yang terus-terusan kita olah, kita tanami, itu otomatis tingkat keasaman tanahnya itu akan menurun. Nah, untuk meningkatkan pH tanah atau tingkat keasaman tanah itu agar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh tanaman, yaitu kita harus menambahkan kapur dolomit. Dan untuk dosisnya sendiri itu kita harus mengukur dulu berapa pH tanah yang ada di lahan kita. Jadi untuk ketika pH-nya kurang dari 5,5 dikatakanlah 4, itu dalam 1 hektar itu kita memerlukan 2,4 ton dolomit untuk meningkatkan 1 pH itu. Setelahnya berikan pupuk dasar yaitu pupuk organik 30 ton per hektar, NPK 500 kg per hektar, dan ZA 200 kg per hektar dengan cara ditebar lalu ditutup mulsa. Gunakan mulsa hitam perak dengan lebar 100 hingga 125 cm. Bagian berwarna perak di atas dan hitam menghadap ke tanah. Pasang mulsa menutupi bedengan, kemudian buat lubang tanam menggunakan alat pelubang mulsa berdiameter 10 cm. Jadi itu kita tutup dengan mulsa itu kita bisa menutup gulma ya. Pertama gulma, jadi gulmanya tidak akan tumbuh kan. Kemudian yang kedua temperatur, kelembaban di situ akan terjaga. Nah yang ketiga yang penting juga dengan menggunakan mulsa itu hama penyakit akan tertekan ya. Karena untuk hama terutama ya biasanya kan hama itu akan membuat pupa atau kepopong dalam tanah
Dengan adanya mulsa itu kan siklus hidupnya akan terpotong. Kemudian juga kan ada mulsa itu sinar matahari akan terpancar ya, ada refleksi dari mulsa, jadi nanti si hama penyakit itu tidak akan suka ke situ. Penanaman cabai dilakukan pada sore hari untuk menghindari sengatan sinar matahari. Isi setiap lubang tanam secara selang-seling 2 dan 1 bibit cabai. Dengan begitu jumlah populasi tanaman per hektar bisa mencapai 30.000 tanaman. Pada budidaya cabai, pemeliharaan tanaman sangatlah penting karena merupakan salah satu faktor penentu dalam produktivitas tanaman. Pemeliharaan dapat dilakukan dengan cara pemasangan ajir yang terbuat dari bambu atau kayu dengan ukuran 5 x 100 hingga 120 cm. Ajir dipasang ketika tanaman berumur 1 minggu setelah tanam, dengan cara ditancapkan dekat batang tanaman untuk mencegah roboh ikat tanaman ke ajir. Seiring dengan pertumbuhan tanaman, lakukan pembuangan tunas tanaman di sela-sela daun. Lakukan pembuangan tunas beberapa kali hingga tunas tak muncul lagi. Tanaman cabai tidak tahan kering dan juga genangan. Oleh karena itu pengairan dilakukan secukupnya dengan cara lep, penyiraman manual, maupun irigasi tetes. Selain pemeliharaan dengan cara itu, pemupukan juga penting untuk menjaga pertumbuhan tanaman. Pupuk susulan bisa menggunakan NPK 500 kg per hektar dengan cara dikocor 200 ml per tanaman. Pemupukan ini dilakukan setiap 10 hari dan di masa generatif bisa ditambahkan NPK booster 12, 22, 16 plus FE dengan dosis 2 gram per tanaman. Pengendalian OPT atau hama bisa dilakukan dengan pendekatan pengendalian hama terpadu atau PHT dengan cara pemasangan perangkap kuning, sanitasi inang OPT, pengamatan rutin, pencabutan tanaman yang terserang penyakit sistemik, penanaman tanaman penghadang seperti jagung kurang lebih 1 bulan sebelum tanam cabai, aplikasi biopestisida tiap seminggu sekali, aplikasi pestisida kimia sesuai ambang kendali. Kegiatan panen dapat dilakukan pada umur 60 hingga 75 hari setelah tanam dengan interval 3 hingga 4 hari dalam 1 minggu. Buah yang dipanen adalah cabai yang benar-benar tua, yakni berwarna merah, hijau kemerahan atau hitam kemerahan. Kecuali untuk dikirim dengan jarak jauh, buah dipanen matang hijau. Pemanenan cabai dapat dilakukan pada pagi hari setelah embun pada cabai hilang. Hal ini untuk menghindari busuk karena basah. Dan cara pemanenannya dengan dipetik bersama tangkai buahnya. Sebelum dijual, lakukan sortasi berdasarkan ukurannya. Kemasan cabai merah yang dikirim ke tempat yang jaraknya jauh berupa karung jala dengan kapasitas kurang lebih 50 kg atau kotak-kotak karton yang diberi lubang angin yang cukup. Pastikan cabai hasil panen memenuhi kriteria yang diinginkan konsumen, yaitu warna buah merata dan tua, kekerasan buah sedang keras, bentuk buah memanjang kurang lebih 10 cm, diameter buah sedang kurang lebih 1,5 cm, dan permukaan buah halus dan mengkilap. Jadi kalau dengan menerapkan Proliga, kita kan sudah bisa melipat gandakan. Artinya kalau misalkan 8 ton dengan 20 ton itu keuntungannya kan lebih besar ya. Kemudian yang lebih utama lagi kalau dibandingkan dengan hasil petani ya, jadi sekitar 16 juta ya. Jadi sekitar 16 juta per bulan per hektar itu nanti akan petani dapat. Mungkin untuk teman-teman petani cabai semuanya, ternyata setelah kami coba sistem budidaya Proliga ini jauh sangat menguntungkan. Kalau di analisa keuntungannya itu kita bisa meningkat 30-40% daripada budidaya yang biasa. Nah, itu saya harapkan petani yang lain juga mulai menerapkan cara budidaya dengan sistem Proliga ini. Cabai merah merupakan komoditas potensial yang memberikan harapan dapat menunjang tumbuh dan berkembangnya agribisnis dan agroindustri di Indonesia. Teknologi Proliga diharapkan mampu membawa Indonesia pada kemandirian ekonomi dan pangan.